Sebentar lagi umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Idul Adha 1442 Hijriah. Di Indonesia, hari raya tersebut jatuh pada tanggal 20 Juli 2021. Hari raya Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban bagi yang mampu menunaikannya. Adapun hewan yang disembelih untuk ibadah kurban yaitu sapi, kambing, domba, kerbau, maupun unta. Oleh sebab itu, Idul Adha disebut juga dengan Hari Raya Kurban. Akan tetapi, ada sebutan lain bagi hari besar umat Islam ini, yaitu Lebaran Haji. Lantas, mengapa Idul Adha disebut juga sebagai Hari Raya Kurban dan Lebaran Haji? Berikut ini sejarah Idul Adha dan alasan penyebutan Hari Raya Kurban dan Lebaran Haji. Saat Idul Adha, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk melakukan ibadah kurban bagi yang mampu melaksanakannya. Perintah tersebut juga tertulis dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2 yang berbunyi, Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka berikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Penyebutan Idul Adha sebagai hari raya kurban tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim. Abul Anbiya atau babaknya para nabi itu melaksanakan pengorbanan atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, usai penantian panjang, Nabi Ibrahim akhirnya dikaruniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi nama Nabi Ismail, yang nantinya akan menjadi salah satu nabi bagi umat Islam. Ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi perintah untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim adalah orang yang patuh. Dia menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun harus mengorbankan anak yang telah lama dinantikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120 yang berbunyi, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Nabi Ibrahim pun menyampaikan wahyu tersebut kepada anaknya Nabi Ismail, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran Surat As-Safaat ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, Ismail, menjawab, Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Melihat ketakwaan Nabi Ibrahim dan putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengganti Nabi Ismail dengan domba. Itulah asal muasal sunnah kurban yang dilaksanakan umat Islam setiap hari raya Idul Adha.
Selain hari raya kurban, Idul Adha juga disebut sebagai lebaran haji. Karena sejak 9 Zulhijjah, umat Islam yang menunaikan ibadah haji sedang melaksanakan ritual haji yang paling utama, yaitu wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah ritual haji yang mengajarkan umat Islam untuk meninggalkan aktivitasnya sejenak agar dapat meruntuhkan diri, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan anaknya, Nabi Ismail. Bagi umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji, disunahkan untuk melakukan ibadah puasa Arafah pada tanggal yang sama, yaitu 9 Zulhijjah.